Nah, hari ini saya menawarkan 4 gagasan kepada teman-teman cabang di seluruh Indonesia. Di PBHM ini dalam kontestasinya tidak ada yang kalah, semua menang. Oke, selamat sore sahabat-sahabat Times to Talk. Kembali lagi dengan kita hari ini. Kita hari ini dapat berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ketua Umum terpilih PBHMI, yaitu Mas Raihan Aryatama. Beliau ini terpilih di Kongres PBHMI di Surabaya. Selamat sore Mas Raihan. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, bagaimana Mas Raihan? Ini baru pertama kali saya ke kantor PBHMI ini. Ya, beginilah kondisi kantor kami. Kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan berkenan di rumah kami yang sederhana ini ya. Baik, terima kasih Mas Raihan. Oh ya Mas Raihan, saya ingin bertanya tentang seputar PBHMI, bagaimana nasib PBHMI ke depan di bawah kepemimpinan Mas Raihan. Apa sih yang melatar belakangi Mas Raihan mencalonkan diri di PBHMI, di Kongres PBHMI di Surabaya? Memang PBHMI maupun HMI di tingkat cabang, di tingkat Badko, di tingkat komisariat, struktur kepemimpinannya itu menjadi daya tarik semua orang, semua kader terutama. Karena memang ini menjadi ladang untuk berlatih, ladang belajar, dan ladang berproses untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya kira itu menjadi tantangan pribadi juga buat saya untuk mencoba ikut serta dalam proses kepemimpinan di Kongres ke-31 di Surabaya kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita ini kan berkawan-kawan ya, di PBHMI, di cabang kita ini berkawan. Sehingga dalam proses ini banyak juga dorongan dari kawan-kawan. Jadi berawal dari dorongan gitu ya Mas? Ya, dorongan itu ada, niatan pribadi juga ada gitu. Oh iya. Jadi gayung bersambut. Saya memantau dari Jakarta, Kongres di PBHMI Surabaya ini seru Mas Raihan. Terus setelah terpilih nih, saya juga penasaran apa sih yang Mas Raihan tawarkan gitu di Kongres PBHMI di Surabaya hingga sampean bisa terpilih di kongres itu gitu. Ya, di kongres ini memang tidak hanya sekedar berkontestasi untuk struktur kepemimpinan ya, tapi memang ada kontestasi di bidang gagasan juga. Nah, hari ini saya menawarkan 4 gagasan kepada teman-teman cabang di seluruh Indonesia. Yang pertama itu memang untuk internal kita di PBHMI, kami mencoba menawarkan digitalisasi di bidang tata kelola organisasi maupun ya sedikit beririsan dengan sistem kaderisasi kami nanti. Jadi kami menawarkan satu platform digital. Di sana kami harapkan nanti kami mampu membangun wadah satu data. Jadi seluruh data kader itu kami tampilkan di satu platform tadi. Kemudian kami juga berkeinginan untuk melakukan riset secara ilmiah sejarah cabang-cabang di seluruh Indonesia. Kemudian hasilnya itu kami tampilkan juga. Jadi semacam platform kayak big data PBHMI gitu ya Mas? Begitulah, lebih kurang begitu. Oh iya, canggih juga berarti. Ya, kemudian proses surat menyurat, administrasi kan ya kita coba tampilkan juga di platform. Sistemnya itu kan one stop service. Jadi berarti kita coba memodernisasi sistem tata kelola organisasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kan yang menjadi kebutuhan pemuda maupun manusia di dunia ini kan kemandirian ekonomi ya. Betul. Jadi ada keinginan dan dorongan untuk lebih mandiri secara ekonomi. Kami juga ingin memfasilitasi kader agar punya alat usaha nanti ke depan. Jadi semacam kayak wirausaha gitu ya? Iya, kami dorong dan kami tata nanti. Kita bikin inkubasi bisnisnya, mulai dari bisnis plan, manajemen organisasinya, manajemen sumber daya manusianya, sampai manajemen keuangannya. Coba kita bimbing teman-teman kader yang ingin bergerak di bidang wirausaha atau bidang profesionalitas lainnya lah gitu. Keren juga ini.
digitalisasi sudah oke, entrepreneurship sudah mau dirancang. Keren juga. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa PBHM ini bakalan lebih luar biasa dari sebelumnya gitu. Mudah-mudahan tergantung usaha dan ikhtiar kita bersama nanti ke depan. Berarti seluruh kader-kader HMI di seluruh daerah ini harus siap-siap ya menjadi calon wirausahawan muda di Indonesia. Mantap sekali itu tuh. Ya. Oh ya Tum, ini kan di Kongres PBHMI di Surabaya itu kan calonnya banyak. Betul. Kalau nggak salah itu lebih dari 30 ya, sehingga merucut jadi beberapa orang jadi orang, sehingga Tum Raihan lah yang terpilih di sana. Terus bagaimana Tum Raihan melihat calon-calon yang kalah yang lain? Apakah ada niatan untuk merangkul mereka? Di PBHM ini dalam kontestasinya tidak ada yang kalah, semua menang. Semua menang. Nah, cuman kadar kemenangannya berbeda-beda. Nah, karena ini memang momen kita dan tagline kita juga empowering HMI, berdaya bersama. Jadi memang kita majunya bersama, menang pun bersama. Jadi insya Allah nanti dalam penyusunan struktur ya kita coba menyusun bersama-sama juga. Berarti kontestasi itu yang lalu biarlah berlalu gitu. Iya, karena PBHMI butuh kita bersama. Oh betul. Oke, mantap juga ya Tum. Berarti ada niatan semuanya dirangkul. Iya. Setelah semuanya dirangkul Tum. Nah, sampean bagaimana ke depan akan menjalankan roda-roda kepemimpinan ini? Misalkan sebelumnya ada istilah dualisme dan lain sebagainya. Strategi apa yang akan sampean lakukan di PBHMI sehingga rekonsiliasi semuanya HMI bersatu gitu? Apa yang akan dilakukan untuk itu semua? Iya, sebetulnya kan kalau dualisme ini pertama pasti ada masalah yang serius. Dan dalam proses ini saya lihat masalahnya tidak begitu serius. Prediksi kami ini hanya masalah komunikasi yang tersumbat. Jadi intinya kalau ingin kita membuat persatuan di HMI harus menjalin komunikasi terlebih dahulu. Tanpa komunikasi kita tidak bisa untuk tahu apa keinginan teman-teman dan apa kebutuhan teman-teman. Saya rasa bagaimanapun strateginya pasti diawali dengan komunikasi terlebih dahulu. Oh gitu ya. Berarti sampean sudah paham gitu ya bagaimana perbandingan antara HMI sebelumnya dengan HMI yang saat ini. Itu apa sih yang Tum Raihan ketahui soal tentang perkembangan itu gitu? Apakah HMI semakin maju dan sebagainya? Ya, banyak pihak yang mengatakan HMI stagnan, banyak pihak juga yang mengatakan HMI sudah mundur. Tapi bagi saya HMI tetap maju, meskipun jalannya pelan, meskipun tidak terpublikasi dengan bagus. Nah, tanggung jawab saya sebetulnya mengoptimalkan sumber daya yang ada di HMI ini. Yang sebelumnya masih berjalan pelan untuk dipercepat, yang sebelumnya belum diberdayakan ya kita berdayakan, yang sebelumnya itu belum diaktifkan ya kita aktifkan nanti. Dan kita coba publikasikan bahwasanya PBHMI itu tidak seperti yang orang bayangkan. Jadi selain kita mengoptimalkan kinerja dan produktivitas di HMI, kita juga berupaya untuk menciptakan branding positif HMI itu ke masyarakat luas. Ini ada pertanyaan selanjutnya tuh. Bagaimana caranya sampean mengordinir seluruh kader HMI se-Indonesia ini jadi satu pintu ke PBHMI? Gitu. Itu kan luas. Tentu punya strategi khusus dong untuk mengordinir itu semua. Terkait strategi sebetulnya kita kalau untuk satu pintu nggak perlu strategi banyak, karena memang di HMI ini by system. Jadi sistem yang dibangun di HMI ini sebetulnya sudah mengakar ke bawah ya. Jadi untuk informasi saya kira dari PBHMI bisa ke Batko ke cabang ke komisariat. Oh berarti ada kewenangan khusus untuk mengordinir kader-kader di bawah? Kalau kewenangan khusus itu saya kira tidak ada kewenangan khusus. Ini kan sistemnya saja. Jadi saya ini hanya menjalankan sistemnya saja. Jadi sistemnya sudah tercipta, tinggal kita menjalankan saja. Oh iya. Terkait itu. Oke Tum, itu seputar HMI. Betul, Kita perlu membahas yang lagi trending ini Tum sekarang. Kemarin berawal dari insiden teror di Katedral Makassar. Betul.
terus di Mabes. Mm-mm. Dan ternyata pelaku teror di Mabes itu seorang perempuan dan masih muda tuh. Nah, sampean menyikapi fenomena ini bagaimana gitu? Iya. Apalagi pelaku yang di Mabes Polri itu masih muda dan perempuan. Betul, betul. Nah, sampean menyikapi itu bagaimana? Ya, pertama kita prihatin dengan kondisi ini karena memang aksi teror ini berkelanjutan ya. Belum usai di Indonesia. Dan yang menjadi pelaku ini adalah anak muda. Kalau soal gender itu soal lain ya, tapi yang saya soroti itu masalah pemuda. Karena memang pemuda itu adalah orang dari tingkatan usia yang paling labil emosionalnya. Apalagi yang usia 18 sampai 22 tahun itu memang lagi gencar-gencarnya mencari jati diri. Nah, ini yang harus kita antisipasi sebetulnya. Jangan sampai ketika orang itu lagi mencari jati diri, salah informasi, salah pengetahuan dan salah input yang bisa mempengaruhi diri dia. Nah, saya kira pemuda itu sangat rentan dan bisa menjadi sasaran utama dalam kaderisasi orang-orang yang bergerak di bidang teror inilah gitu. Oh gitu. Dan saya kira ini tanggung jawab berat bagi HMI, bagi organisasi mahasiswa lainnya agar jangan sampai pemuda-pemuda di Indonesia ini menjadi korban lagi. Dan tanggung jawab kami untuk lebih mengkampanyekan, lebih memberikan pengetahuan secara luas tentang bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Oh begitu. Jadi misalkan begini tuh. Misalkan seandainya kita berandai-andai boleh kan? Boleh. Seandainya pemerintah menugaskan HMI melalui PBHMI mungkin instruksi ke bawah menjadikan HMI sebagai badan penanggulangan terorisme di tingkat mahasiswa. Bagaimana? Iya, ya. Tumrah yang menyikapi itu. Misalkan bagaimana seandainya itu terjadi? Tentu apa yang akan dilakukan? Level kami kalau untuk itu di level mahasiswa, di level pemuda. Salah satu cara terbaik untuk kami menanggulangi itu adalah masuk ke ranah-ranah kampus. Sejauh ini kami dibatasi oleh peraturan perundang-undangan bahwasanya organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti HMI, PMI, GMNI, PMKRI, GMKI, KMHDI dan lain-lainnya itu tidak boleh masuk kampus, ya kan, secara formal. Artinya memang kami mandek untuk menyebarkan ideologi Pancasila yang kami anut, pemahaman Islam moderat yang kami anut itu kepada masyarakat kepada mahasiswa secara umum, secara luas. Artinya kalau ingin kami dijadikan duta atau apa namanya ya duta lah, lembaga khusus sebagai penanggulangan gitu ya. Artinya kami harus diberi ruang lebih agar kami bisa menularkan pengetahuan-pengetahuan yang ideologinya Pancasila dan Islamnya yang moderat gitu. Oh begitu. Berarti ada ini menjadi masukan khusus bagi pemerintah ya Tum, atau bagi instansi-instansi kampus yang lain supaya memasukkan memberikan akses bagi organisasi-organisasi ekstra ini masuk ke dalam kampus untuk mensosialisasikan Pancasila. Iya. Oke, itu seputar teroris ya Tum. Saya lagi ada mumpung kita ketemu, saya ada pertanyaan lagi Tum. Ini saat ini masih menjadi perdebatan, antara agama Islam dengan Indonesia, apakah mau dipisahkan atau mau disatukan gitu. Nah, sampean sebagai pimpinan yang baru di himpunan mahasiswa Islam, bagaimana menyikapi itu atau bagaimana menilai perdebatan itu gitu? Apakah harus Islam dengan negara itu bersatu atau berpisah atau bagaimana gitu? Ya, pertama memang isu ini, wacana ini sudah lama terjadi ya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada pertentangan antara bangsa dan keagamaan ini. Bahkan pasca kemerdekaan juga terjadi, masa Orde Baru terjadi, dan reformasi ini, isu itu kembali mencuat. Termasuk hari ini, banyak sekali isu-isu, wacana-wacana atau kejadian-kejadian di luar sana yang tidak lepas dari dua sektor ini ya, sektor agama dan sektor bangsa. Berarti agama Islam dengan negara, atau kita buang kata-kata Islamnya dulu gitu ya? Ya, kalau studi kasus di lapangan lebih banyak Islam dan Indonesia ya. Dan HMI itu mengkaji khusus tentang keislaman dan kebangsaan itu. Kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita polarisasi ya, ada 3 pola sebetulnya di dunia ini.
hubungan antara agama dengan negara ini. Pertama itu ada pola integrated. Jadi antara agama dan negara itu bersatu. Nah, tidak ada yang memisahkan antara agama dan negara. Itu kebanyakan ada di Timur Tengah atau di Vatikan, ya kan? Jadi antara hukum agama dan hukum negaranya sama. Kemudian pola yang kedua itu ada intersection. Jadi ada bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh agama, ada sebagian yang bisa dilakukan oleh negara, dan ada pula bagian yang dikolaborasikan antara agama dan negara. Yang ketiga ada sekularistik. Sekularistik ini pemisahan antara agama dan negara, ya. Itu banyak terjadi di dunia barat. Harapan saya betul-betul di Indonesia ini, karena kita majemuk, ya kan, ada Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa juga. Saya kira lebih condongnya kita lebih ke intersection. Jadi memang ada wilayah-wilayah private yang hanya agama yang bisa terlibat di sana. Ada agenda-agenda private yang hanya publik yang bisa, atau kebangsaan aja yang bisa di sana. Dan ada kolaborasi antara agama dan negara itu. Saya kira selama ini kita melakukan itu, cuman masih ada mungkin oknum yang berusaha untuk mempertentangkan antara agama dan negara, terkhusus untuk Islam. Karena memang kita hidup berbangsa, bernegara, mempunyai teman-teman di eksternal, mungkin banyak pengaruh yang akhirnya diadopsi ke sini, sehingga kemajemukan kita ini terganggu dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya soal keagamaan dan kenegaraan, kebangsaan di Indonesia ini akan tetap stabil ke depan, karena kita sudah punya sejarah panjang. Kemajemukan kita ini bisa kita rawat. Ada ratusan kerajaan dulu yang saling bertempur, tiba-tiba bisa menjadi Indonesia gitu kan. Sekarang pun masih banyak bahasa di seluruh Indonesia ini, seluruh Nusantara bisa memakai bahasa Indonesia. Saya kira itu menjadi poin penting kita bernegara hari ini. Jadi memang kalaupun ada yang berusaha untuk menembus tembok-tembok multikultur kita ini, saya kira itu harus kita pertahankan temboknya itu, dan saya kira harus kita bikin perjuangan mereka itu sia-sia gitu. Iya. Berarti agama itu berdekatan dengan negara gitu ya, itu sebagai alat kontrol bagaimana negara itu tetap utuh dan kuat gitu, seperti adanya PBHMI bagaimana memberikan masukan-masukan. Betul. Kepada misal negara. Begini, ada wilayah yang belum maksimal dilakukan oleh negara, tapi agama tampil superior di sana. Misal wilayah pendidikan, negara kita untuk pendidikan belum maksimal, tapi hadirnya banyak pesantren itu bukti agama itu bisa bekerjasama untuk membangun sumber daya manusia yang bagus di Indonesia ini. Ada peran positif agama yang sebetulnya sangat membantu kehadiran negara gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir tuh. Boleh. Bagaimana Tum Raihan ini akan membawa PPHMI sampai 2023 nanti dalam persaingan global? Ya, kunci sebetulnya di organisasi HMI ini adalah sumber daya manusia. Karena dalam mission kami itu outputnya memang harus sumber daya manusia yang bagus agar bisa menjaga kemaslahatan umat, kesejahteraan bangsa kita. Nah, hari ini SDM kita betul-betul harus dioptimalkan. Misal begini, untuk satu negara itu bisa dikatakan maju, itu tenaga ahlinya harus banyak. Bukan tenaga ahli di institusi ya, tapi ahlinya di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi yang berpengalaman itu harus banyak. Sementara di Indonesia kita baru mempunyai yang partisipasinya dari D1 sampai S3 itu baru 28%. Berarti masih jauh ya itu? Masih banyak, masih jauh. Harapannya kita bisa mendorong secara berkelanjutan agar yang ahli ini, yang kuliah ini secara kuantitas bisa melebihi 50%. Kita akan coba dorong itu, meskipun tidak akan bisa dalam 5 tahun ini, tapi itu harus kita kampanyekan terus-menerus melalui jaring kader-kader HMI di bawah kita, betul. Kemudian dari segi kualitas harus kita jaga juga, jangan sampai hanya sekedar kuliah gitu kan, jangan sampai hanya sekedar sekolah. Nah, kita coba menstimulus hari ini. Tadi kan saya baru cerita 2 program. Nah, hari ini kan sebetulnya tren kita lagi mengarah kepada dunia startup, dunia digital. Nah, kader-kader HMI coba kita arahkan juga ke sana. Saya meyakini banyak kader HMI yang punya bakat dan passion di sana,
dan belum terwadahi. Tanggung jawab kami memfasilitasi itu agar SDM ini bagus. Kalau SDM ini bagus, punya skill, saya rasa bisa bersaing dengan dunia luar. Ya, ya. Kalau ini berkelanjutan, saya meyakini 15 atau 20 tahun kemudian kita tidak hanya sekedar bersaing, tapi kita yang unggul gitu. Dan Berarti kita harus optimis. berarti masa depan kader-kader HMI se-Indonesia ini nggak hanya dicetak cerdas dalam bidang intelektual ya tuh, Betul. tapi entrepreneurship juga. Oke, mantap juga berarti program sampean tuh. Ya mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Iya, Tum. terima kasih. Terima banyak. kasih Tum udah bersedia bincang-bincang dengan kita. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya telah berkunjung juga ke kantor PBHMI. Ya, mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang pertama ya. Kita lebih sering berdiskusi lagi ke Betul, depan agar semua publik tahu bagaimana PBHMI itu, bagaimana HMI itu, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun negeri ini ke depan.